Shalom semuanya. Ya, ketemu lagi dengan Bapak pada siang hari ini. Pak Yohanes akan memulai pelajaran. Sebelumnya kita akan memulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Aku tahu bahwa Engkau Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen bab 3. Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kesehatan, kekuatan, dan umur panjang kedua orang tua kami. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rezeki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, pada saat ini ya mari kita buka buku paket ya. Buku paket kita buka bab 3 ya. Kemarin bab 2 merangkum ya. Merangkum sudah ya. Dilihat dikirim, yang belum segera dikirim. Dia akan masuk nilai, dilihat nilainya. Kalau kurang ya akan dikasih tahu ya. Nah, untuk yang belum mengumpulkan tugas nanti akan diberitahukan minggu depan. Siapa aja yang belum ada tugasnya, entah dikasih tahu di grup minggu depan, bukan sekarang. Oke, bab 3. Sekarang kita akan buka bab 3. Bab 3 tentang gereja yang hidup di dunia. Sudah ketemu halaman 23. Ya, dibuka. Ya, dibuka. Bab 3, gereja yang hidup di dunia, halaman 23. Kita tahu kan, gereja yang hidup di dunia itu ada dua aliran. Aliran apa aja itu? Yaitu gereja timur dan gereja barat. Ya, gereja timur dan gereja barat. Gereja barat ya itu ada di sekitar Amerika, Eropa, dan juga nyampe kepada Indonesia. Nah, Indonesia itu menganut aliran gereja barat. Kenapa bisa gereja barat? Karena sudah menyampaikan pemberitaan ke Indonesia. Tetapi gereja-gereja timur itu ada di Mesir, di Iran, di Irak ya. Itu adalah di bagian gereja timur ya. Nah, untuk gereja di Indonesia itu ya, kalau tokoh-tokohnya sih banyak ya. Kalau tokoh penyampaian kabar Injil di Sumatera Utara itu adalah Nomensen. Nomensen adalah tokoh yang terkenal di Tanah Batak. Begitu juga masing-masing daerah pasti mempunyai tokoh-tokoh yang pemberitaan ya, seperti di Maluku juga ada ya, seperti di Tanah Jawa ada ya. Hari ini kita tidak membahas itu, tapi kita membahas gereja yang ada di dunia. Di gereja di dunia ini adalah di timur itu ada di sekitar Mesir, ada sekitar Irak, Iran ya, itu ada. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ya, kita ambil contoh ya di Mesir, namanya adalah gereja aliran Koptik. Ada yang pernah dengar gereja aliran Koptik? Atau ada yang pernah dengar aliran gereja Ortodoks? Nah, itu adalah gereja yang beraliran timur ya. Coba kalian lihat di searching di internet, Koptik ya, mereka menggunakan bahasa Arab ya. Untuk ibadah juga mereka menggunakan bahasa Arab ya. Nah, di gereja Koptik, gereja Ortodoks ya. Tetapi di Ortodoks ini kalian bisa lihat di situ, dilihat di internet kan, sekarang jaringannya meluas, pengetahuan juga banyak, perkembangan pendidikan juga berkembang ya. Kalian bisa lihat lebih detail lagi ya, atau kalian bisa melihat ya di sana, kalian lihat itu apa tuh gereja Koptik, apa tuh gereja Ortodoks ya, dilihat itu adalah aliran gereja timur. HKBP termasuk aliran gereja barat yang dibawa oleh orang Jerman. Nah, yang begitu juga dengan orang-orang yang datang dari Maluku, Portugal, Belanda ya, itu adalah aliran gereja barat. Sebelumnya kalian sudah tahu kan kalau semua itu berasal di Asia ya. Ada 3 aliran ya yang menganut sistem Abraham ya, seperti coba kalian lihat Islam,
Kristen dan juga Yahudi, ajaran menurut Bapak Abraham. Ya, jadi semua berpusat di Asia, semua lahir di Asia. Ya, gereja-gereja ya, gereja termasuk gereja lahir dari Asia. Ya. Nah, kita lihat lagi di halaman 24, gereja yang memberitakan, ya, seperti contoh kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan ucapkanlah perkataan ini." Ya. Jadi memberitakan firman Tuhan itu tidak harus menjadi seorang pendeta, tetapi kita juga menjadi orang-orang gereja yang memberitakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi hidup yang benar dan menjadi hidup yang taat. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kalau hidup kita tidak menceritakan kebenaran dan keadilan? Dimulailah dari hidup kita masing-masing. Ya, coba dilihat lagi ya. Ya, seperti kita lihat ya. Di sini seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani ada kerugma atau pemberitaan. Ya. Lalu berikutnya ya, gereja yang bersekutu. Apa tuh gereja bersekutu? Dari bersekutu aja kita kalau datang kebaktian atau beribadah itu sudah termasuk bersekutu. Ya. Pada konteks yang bawa pemberitaan dan keruma disampaikan dalam konteks ibadah. Ya, coba kalian perhatikan. Dibuka Alkitabnya juga dibuka. 1 Korintus 1 ayat 23 dibuka. 1 Korintus 1 ayat 23. Sudah ketemu? Ya, kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan, yaitu tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, gereja itu harus bersekutu. Kalau kita kelas 9, ya, kalau kita tidak bersekutu dengan teman-teman seiman kita, bagaimana kita dapat berkembang? Banyak anak-anak sekarang ya, dia ingin hidupnya happy, bahagia, dia tidak mau melibatkan gereja dan hidupnya menjadi teratung-atung. Kita nggak mau ya. Kita harus bersekutu dengan gereja. Kalau di gereja ada persekutuan remaja, ikutlah remaja, jangan ikut orang tua. Emang kamu udah tua? Ya tidak kan? Ikutlah persekutuan remaja. Kalau sudah dewasa, ya sekitar udah SMA atau kuliah, mungkin kalian ikut yang persekutuan dewasa ya. Tetapi untuk saat ini yang masih remaja, ikut remaja. Kalau kalian kelas 9 gak mau ikut remaja, saya kan udah gede, saya gak mau ikut remaja. Ya, remaja kan untuk SMP ya, atau untuk yang baru lulus dari SMP, itulah tingkatannya ya. Kalian remaja kelas 9. Kelas 9 tetap ada dalam kegiatan gereja. Gereja itu ada ibadah umum, ada ibadah anak, ibadah remaja, ibadah dewasa ya, dan juga ibadah bapak-bapak, ibadah ibu-ibu ya. Harus menurut usia kalian sendiri. Nah, pada saat ini ada suatu kata penting yang harus kalian pahami juga. Ya, seperti demogo ya, bacanya domigu, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia itu hari Minggu, bahasa asing ya. Liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, yaitu pelayanan militer ya. Kemudian koinonia ya, sendiri mengandung arti yang lebih mendalam daripada sekedar persekutuan ya. Ini bahasa-bahasa yang
yang begitu asing. Mungkin ini bahasa Yunani, ya. Kemudian, ya. Oke, sekarang gereja yang tidak membeda-bedakan. Apa tuh gereja yang tidak membeda-bedakan? Gereja yang tidak membeda-bedakan yaitu menurut kulit, terus apalagi ekonominya. Gereja yang tidak membeda-bedakan apalagi yang dia jelek atau cakep, atau dia hitam atau putih. Ya, gereja harus bisa menyatukan. Jadi tanpa melihat perbedaan. Ya, seperti yang kita lihat kisahnya Onesimus, ya. Dalam perjamuan kasih ini tergambar persekutuan yang sangat erat, ya, dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana. Tidak ada pembedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Orang seperti Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Coba siapa sini pernah dengar ceritanya Rasul Paulus? Rasul Paulus ini dahulu adalah seorang pembenci murid Tuhan Yesus, ya. Dia adalah orang pemuka agama Yahudi, tetapi dia terpanggil oleh Tuhan Yesus. Dia mendapat panggilan, dia didatangi oleh Tuhan Yesus, sehingga dia tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia taat, dia tunduk, dia memberitakan. Padahal dulu seorang pemuka Yahudi itu banyak sekali hartanya, banyak sekali jadwal khotbahnya, banyak sekali kegiatannya, ya. Nah, dia harus melepaskan itu semua, ya. Karena apa? Dia merasakan ada panggilan ilahi, panggilan benar-benar nyata. Dia terpanggil oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dia datang, dia mengubah, ya, dari 360 berubah menjadi 0, ya. Dia mulai dari 0, dia berjumpa dengan Tuhan, ya. Padahal dahulu kita lihat kehidupan yang Rasul Paulus ini, dahulu namanya Saulus, sangat menganiaya murid-murid Yesus, sangat membenci murid-murid Yesus. Ketika ada pemberitaan tentang orang-orang Kristen, dia menganiaya, dia membasmi, dia mengusir, dia sangat membencinya. Tetapi ketika Allah bertindak, ketika Allah melihat itu, dia terpanggil. Dia bilang Tuhan Yesus itu ada. Dia berubah, dia belajar lagi. Padahal kita tahu Rasul Paulus ini mempunyai dua warga negara, ya. Dia punya warga negara Yerusalem, dia punya warga negara Roma. Seseorang yang ingin mempunyai warga Roma itu tidak gampang. Itu cuma kelas menengah ke atas saja yang punya warga negara Roma. Sedangkan warga negara Yerusalem itu adalah orang-orang yang ada sekitar di Yerusalem. Nah, di daerah situlah. Nah, kenapa warga negara Roma itu sangat istimewa? Pada waktu itu memang orang-orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, seperti kita dulu Indonesia, dulu kita dijajah oleh beberapa negara. Contohnya Belanda berapa tahun kita dijajah? Coba siapa yang tahu? Jepang, berapa kita dijajah oleh Jepang? 3,5 tahun. Jepang sama Belanda, lebih lama mana kita dijajah? Tentu saja Belanda, ya. Belanda sekitar 350 tahun Indonesia dijajah. Lama betul? Lama. Ya, Jepang 3,5 tahun. Bagaimana kita merasa kalau dijajah, ya? Nah, kisah-kisah ini, ya, walaupun dunia itu sedang dijajah oleh Roma, Yerusalem dijajah oleh Roma, tetapi pemberitaan itu tetap jalan. Justru dalam penganiayaan itu, justru dalam kesesakan itu, kuasa Allah dinyatakan, ya, mujizat Allah diberitakan. Nah, untuk saat ini
kalian di sini juga kalian bisa melihat ya tokoh-tokohnya ya, seperti pendeta Dr. Martin Luther King. Dia adalah aliran Protestan. Seorang pendeta gereja baptis adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat ya, di halaman 30 ya. Dia berjuang untuk hak-hak orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih karena mereka adalah keturunan budak. Kalau dulu orang hitam, kalau kita punya kulit hitam, kita bukan orang kelas menengah ke atas, kita adalah menengah kelas bawah ya. Tapi sekarang beda lagi. Nah, untuk tugasnya ya kalian kerjakan ya, jangan lupa dikerjakan, ditunggu sampai jam 2. Caranya sudah tahu, nanti akan dikirim Google Form-nya ya, foto dengan orang tua dan juga tugasnya di-upload di sana. Nah, tugasnya sudah tahu belum? Kalau belum tahu, ya ada di sini. Di sini. Ya, sudah dilihat? Sudah dilihat belum? Nah, kalau kurang jelas boleh di WA ditanya ya. Jadi tunggu. Dan jangan lupa tanggal sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah belajar tentang bab 3 ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami, Kau memberkati orang tua kami Tuhan. Lindungi sertai kami, jauhkanlah kami dari corona Bapa, berikanlah kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.